Letusan besar Krakatau dari kejauhan, awan hitam membumbung, suara menggelegar. Ini adalah ledakan paling keras dalam sejarah modern. Tapi semuanya dimulai dari letusan kecil. 3 bulan sebelumnya, abu mulai jatuh ke Banten dan lampu, udara, bau, belerang. Laut di sekitar Krakatau surut tak wajar. Ikan mati di pantai. Burung-burung meninggalkan pulau. Binatang masuk ke hutan. Beberapa ilmuwan kolonial mencatat aktivitas vulkanik, tapi laporan mereka tidak dipublikasikan. Pemerintah Hindia Belanda mengabaikan peringatan karena Krakatau berada di jalur pelayaran utama. Ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan warga. Warga tidak tahu bahwa bencana besar sedang mendekat. 26 Agustus tahun 1883, letusan besar pertama terjadi. Suaranya terdengar seperti meriam raksasa. Malam itu, langit menjadi merah, hujan batu, dan abu turun. 27 Agustus pagi, jam 10:02, Krakatau meledak total. 2/3 tubuh Krakatau hancur dan tenggelam ke laut. Ledakan itu menghasilkan tsunami setinggi 40 meter. Desa-desa pesisir Jawa dan Sumatera langsung disapu bersih. Anyer, Merak, dan Teluk Betung rata dengan tanah. Tsunami juga mencapai India, Sri Lanka, bahkan Afrika Timur. 36.000 orang tewas dalam waktu kurang dari 2 hari. Beberapa jasad ditemukan terdampar ribuan kilometer dari Indonesia. Tapi korban sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Satu kapal Inggris, Loudon, sempat mendekat saat Krakatau meledak. Kapten Lindeman memerintahkan semua penumpang masuk ke kabin. Mereka terjebak di tengah laut selama lebih dari 24 jam. Beberapa awak kapal tewas karena keracunan gas, tapi kapal Loudon berhasil selamat hampir tak masuk akal. Di darat, cerita lebih tragis. Banyak warga tak sempat lari. Seorang guru Belanda di Teluk Betung menulis di hari terakhirnya, "Saya melihat gelombang hitam seperti dinding, lalu semuanya gelap. Di Sebesi, seluruh pulau luluh lantak. Hampir tak ada yang selamat. Mayat-mayat mengapung berhari-hari di perairan Selat Sunda. Bau busuk menyebar hingga ke Batavia. Tapi media kolonial menyebutnya peristiwa alam biasa. Penelitian modern menunjukkan letusan Krakatau bisa diprediksi. Tekanan magma di bawah Krakatau sudah tinggi sejak awal ke 1883. Tapi data itu tidak disebar ke publik oleh Belanda. Mengapa? Karena pelabuhan Sunda adalah jalur dagang vital saat itu. Menutup pelabuhan berarti kerugian besar bagi pemerintah kolonial. Jadi, mereka tutup mulut dan korban pun berjatuhan. Bahkan laporan aktivitas Krakatau oleh ilmuwan Jerman disensor. Pemerintah Hindia Belanda menyalahkan takdir Tuhan. Padahal mereka tahu, mereka punya waktu untuk memberi peringatan. Tapi tidak ada sirine, tidak ada evakuasi. Rakyat dibiarkan buta terhadap bahaya yang mendekat. Ini bukan sekadar bencana alam, ini juga bencana keserakahan. Ledakan Krakatau terdengar sejauh 4.800 km. Kapal di Samudra Hindia melaporkan suara seperti meriam besar. Di Pulau Rodriguez, dekat Afrika, langit tiba-tiba gelap. Abu vulkanik naik hingga 80 km atmosfer. Matahari tertutup berbulan-bulan. Dunia seperti dalam senja abadi. Suhu global turun hampir 1 derajat. Lukisan-lukisan langit merah di Eropa muncul pasca Krakatau. Bahkan inspirasi The Scream lahir dari langit pasca Krakatau. Krakatau mengubah seni, iklim, dan persepsi manusia tentang alam. Tapi di Hindia, penderitaan belum selesai. Ribuan anak menjadi yatim, ribuan hilang dan tak ditemukan. Dan pemerintah kolonial hanya sibuk menghitung kerugian ekonomi. Tahun 1927, dari laut yang tenang muncul pulau baru. Ia dinamai Anak Krakatau. Sejak itu, ia terus tumbuh dan aktif. Letusan kecil hingga sedang terus terjadi. Tahun 2018, ia kembali mengguncang. Tsunami kembali terjadi.
437 orang meninggal, tapi publik lupa. Ini bukan bencana baru, ini peringatan lama. Sains sudah mampu prediksi, tapi keserakahan tetap membutakan. Pemerintah lambat, penduduk tak dilatih hadapi skenario terburuk, padahal sejarah sudah memberi jawaban. Tapi kita terus mengulang kesalahan yang sama. Banyak yang mengira Krakatau hanya sejarah, tapi kenyataannya ia masih bernapas. Setiap detik, magma terus mendesak dari dalam perut bumi. Dan setiap letusan kecil adalah peringatan. Tapi peringatan tidak akan berarti jika terus diabaikan. Ingat, Krakatau dulu meledak tanpa sistem peringatan. Sekarang kita punya teknologi, tapi tidak semua dapat akses. Yang kaya selamat, yang miskin kembali jadi korban. Ini bukan soal bencana, ini soal pilihan. Pilihan untuk mendengar, bertindak, atau mengulang sejarah kelam. Sejarah bukan untuk dikenang, tapi untuk dijadikan alarm.